Selamat malam, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Arianisme dan Nestorianisme. Siapa tokoh pelopornya dan apa ajarannya yang menentang gereja. Dan saya akan menjelaskan juga tentang siapa tokoh-tokoh pada zaman apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Dan selanjutnya menjelaskan atau menyebutkan konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Tokoh dan pelopor dan ajarannya Arianisme adalah suatu ajaran sesat yang muncul pada abad keempat Masehi. Tokoh pelopornya adalah Arius, seorang imam dari Alexandria, Mesir. Ajarannya menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan Allah yang sejati, tetapi makhluk ciptaan tertinggi dari Allah. Menurut Arius, menyatakan bahwa ada suatu waktu ketika anak itu tidak ada. Hal ini berarti bahwa Yesus bukan kekal, melainkan diciptakan oleh Allah Bapa. Dengan demikian, Arius menolak doktrin Tritunggal sebagaimana diajarkan oleh gereja. Ajaran ini bertentangan dengan iman Kristiani karena menyangkal keilahian Kristus. Gereja mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang sehakikat dengan Bapa, kekal dan bukan ciptaan. Arianisme menyangkal keilahian Kristus dan dengan demikian menggugat inti iman Kristen tentang inkarnasi Allah. Lalu yang kedua tentang bagian Nestorianisme. Tokoh pelopor dan ajarannya Nestorianisme adalah ajaran yang berkembang pada abad kelima yang dipelopori oleh Nestorius, seorang uskup Konstantinopel. Ajaran ini mengklaim bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi, prosopon, yang terpisah antara pribadi ilahi dan pribadi manusia. Nestorius menolak menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dan lebih memilih istilah Christotokos atau Bunda Kristus. Ia beranggapan bahwa Maria hanya melahirkan manusia. Ia beranggapan bahwa Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Allah. Ajaran ini menimbulkan skisma karena merusak kesatuan pribadi Yesus Kristus sebagai Allah dan manusia. Nestorius membagi pribadi Kristus menjadi dua, mengaburkan misteri penyatuan hipostatik yang diimani gereja. Lalu bagian ketiga, tokoh-tokoh apologetik yang membela iman beberapa bapak gereja yang dengan gigih menentang Arianisme dan Nestorianisme
antara lain yaitu yang pertama itu Santo Athanasius dari Alexandria, penentang utama Arianisme. Ia menulis The Incarnation Verbi Dei dan menghadiri Konsili Nicea I. Ia menegaskan bahwa Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati. Tanpa Kristus yang sungguh Allah, keselamatan manusia tidak akan mungkin terjadi. Lalu yang kedua ada Santo Gregorius dari Nazianz. Dalam khotbah-khotbahnya, ia menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, melawan ajaran Nestorianisme. Lalu yang ketiga ada Santo Serlius dari Alexandria, tokoh penting yang menentang Nestorius. Ia menegaskan ajaran tentang Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dan Kristus sebagai satu pribadi yang ilahi dan manusiawi. Maria adalah Theotokos karena ia melahirkan Allah yang menjadi manusia. Konsili-konsili gereja yang menentang Arianisme dan Nestorianisme. Ada Konsili Nicea I pada tahun 325 Masehi. Pemimpinnya adalah Kaisar Konstantinus. Tujuan menentang Arianisme. Pokok ajarannya adalah menyatakan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Disusunlah Syahadat Nicea. Putra Allah lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Lalu yang kedua, Konsili Konstantinopel I pada tahun 381 Masehi. Pemimpin Kaisar Theodosius I. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan Syahadat Nikea dan menegaskan Tritunggal Maha Kudus. Pokok ajarannya adalah Roh Kudus juga adalah Allah sehakikat dengan Bapa dan Putra. Lalu berikutnya adalah Konsili Efesus. Terjadi pada tahun 431 Masehi. Pemimpin gereja Paus Celestinus I diwakili oleh Serilius dari Alexandria. Tujuannya adalah untuk menentang Nestorianisme. Pokok ajarannya adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat dan Maria adalah Theotokos. Barang siapa tidak mengakui bahwa Immanuel adalah sungguh Allah dan karena itu Maria adalah Theotokos, ia berada dalam kesesatan. Inilah penjelasan saya yang dapat saya jelaskan. Semoga dari penjelasan ini kita dapat mengerti apa itu Arianisme dan Nestorianisme dan siapa tokoh-tokoh pada zaman apologetik dan konsili-konsili apa saja yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme ini. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan kita dapat mengerti dan mengetahui
ajaran-ajaran yang sesat yang dilakukan oleh Arianisme dan Nestorianisme. Semoga dari penjelasan ini dapat membuat pemahaman kita lebih baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.